Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Faza Nafila Kamelina Sari dengan NIM 31014220006. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Dapat kita lihat peta konsep dari PPT ini. Pertama, yaitu tentang pengertian dari pembelajaran sejarah. Kedua, fungsi dan tujuan dari pembelajaran sejarah. Ketiga, permasalahan dari pembelajaran sejarah. Keempat, tentang solusi dari permasalahan pembelajaran sejarah. Pertama, yaitu pengertian dari pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah merupakan interaksi yang ada dalam proses pada saat siswa belajar tentang keadaan masa lalu guna untuk kepentingan yang akan datang. Pembelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia maupun dunia dari masa lampau hingga sekarang. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari pembelajaran sejarah. Pertama yaitu fungsi. Fungsi dari pembelajaran sejarah yaitu untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman yang mendalam dan lebih baik tentang masa lampau dan juga masa sekarang dalam interrelasinya antara masa sekarang dengan masa lampau. Kedua yaitu tujuan. Tujuan dari pembelajaran sejarah yaitu melalui pembelajaran sejarah, guru dapat membantu siswa dalam menerapkan cara siswa untuk bertindak, berpikir, baik secara analitis, logis, maupun berpikir secara historis. Selanjutnya yaitu permasalahan dari pembelajaran sejarah. Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap salah satu guru sejarah di MA Matolibul Hudam Longgo, disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik, tetapi terdapat beberapa kendala, yang dimana permasalahan atau kendala tersebut saya simpulkan menjadi 3, yaitu pertama, kurangnya literasi pada peserta didik, kedua, daya serap peserta didik tiap kelas yang berbeda, dan ketiga, tanggung jawab belajar pada anak kurang. Lalu, solusi dari permasalahan pembelajaran sejarah. Permasalahan pertama yaitu kurangnya literasi pada anak dapat diatasi dengan pertama, mengubah karakter siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan serta latar belakang siswa baik secara langsung maupun tidak langsung yang nantinya akan berpengaruh pada hasil proses belajar siswa. Dan juga hal ini berguna untuk menentukan treatment dalam melakukan pembelajaran sehingga masalah yang terjadi pada saat pembelajaran dapat diminimalisir. Kedua yaitu guru turut meningkatkan kemampuan literasinya. Kemampuan membaca dan menulis guru sangat memberikan peranan penting atau signifikan terhadap kompetensi seorang guru tersebut. Lalu ketiga, campur tangan pemerintah dalam mengatasi persoalan literasi. Campur tangan pemerintah sangat dinanti untuk mengatasi permasalahan atau persoalan yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan infrastruktur, pelatihan guru, dan penyempurnaan kurikulum menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Keempat, yaitu pembelajaran di sekolah harus mengintegrasikan gerakan literasi sekolah atau disebut dengan GLS. Permasalahan kedua yaitu daya serap peserta didik yang kurang.
dapat diatasi dengan pertama, peningkatan sumber daya. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang peningkatan sumber daya manusia. Dalam pendidikan dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang dan output pendidikan. Kualitas pendidikan harus dapat dijangkau dengan baik apabila sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga tersebut sudah menunjang. Prasarana dan sarana juga menjadi motivasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua yaitu proses belajar mengajar. Ada istilah KBM yaitu singkatan dari kegiatan belajar mengajar. Tentunya memberi andil yang besar dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang baik ada kemampuan guru dalam mengolah kelas. Seorang guru juga dapat membantu kondisi pembelajaran agar proses pendidikan bisa berjalan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pertama pendidikan dalam rumah tangga atau informal, kedua pendidikan sekolah atau formal, ketiga yaitu pendidikan pada masyarakat atau informal. Ketiganya harus berkolaborasi secara baik untuk terwujudnya proses pendidikan yang baik atau dapat berjalan dengan maksimal. Ketiga yaitu permasalahan tentang tanggung jawab belajar pada anak yang kurang. Dapat diatasi dengan membiasakan anak menepati waktu. Peranan guru dan orang tua sangat berperan untuk mengatasi persoalan ini. Seorang orang tua dapat memberikan bimbingan tentang dalam kegiatan belajar anak pada saat di rumah. Seorang orang tua juga dapat memberikan penjelasan tentang dampak apa saja yang didapat seperti dampak positif dan negatif apabila seorang anak tersebut dapat belajar dengan tepat waktu. Kedua yaitu membiasakan anak untuk menerima menyelesaikan tugasnya. Agar seorang anak dapat berhasil dalam menyelesaikan tugasnya, maka orang tua harus memberikan bimbingan dan contoh serta arahan yang baik. Seperti seorang orang tua harus memberikan motivasi kepada seorang anak agar anak tersebut tidak merasa gagal dalam proses belajarnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan PPT ini yaitu mata pembelajaran sejarah memiliki peranan penting dalam membentuk karakter bangsa dan menumbuhkan sikap kebangsaan yang cinta tanah air. Kondisi pembelajaran sejarah yang sering dipandang sebelah mata dan juga adanya permasalahan dari proses pembelajaran itu sendiri, diantaranya seperti kurangnya literasi pada anak, daya serap peserta didik yang berbeda, dan tanggung jawab dalam belajar anak yang dianggap kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pembelajaran sejarah yang ideal dengan dukungan dari pihak terkait, terutama peranan guru dalam proses belajar mengajar dan juga sebagai penanggung jawab. Guru juga harus membentuk watak dan kepribadian siswa. Guru juga tentu harus mampu memberikan inspirasi bagi siswa-siswanya melalui pembelajaran sejarah ini. Itu dia penjelasan tentang saya mengenai permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.